pemirsa, Now Breaking News kembali lagi menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya, Ribi Aurelia. Inilah selengkapnya. Maraknya perampokan di kota mengakibatkan banyak korban menjadi sasaran. Kejadian 10 September 2024 menjadi salah satu sorotan karena seorang ibu-ibu dirampok oleh satu perampok yang menggunakan sepeda motor. Adegan ini terekam jelas oleh CCTV. Berikut rekaman CCTV. Akan mewawancarai salah satu saksi mata di tempat kejadian bersama rekan kerja saya di lapangan, Lasya. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Di sini saya sedang berada di lokasi kejadian perampokan. Saya akan mewawancarai saksi mata kejadian tersebut. Baik, dengan ibu siapa saya berbicara di sini? Ibu Najma. Ya, kalau boleh tahu bagaimana kesaksian Anda saat melihat kejadian perampokan tersebut? Jadi kan tadi mbaknya tuh kan jalan di sana. Saya ini jalan di sini nih. Terus tiba-tiba dari arah lain tuh motor datang, cepet gitu. Cepet tuh kayak narik tas mbaknya gitu langsung. Nah, pas narik itu kan banyak kayak jamret gitu kan. Terus pas saya mau bantu ke sana udah lari motornya bawa tasnya gitu. Jadi mbaknya di sana gitu. Gitu tadi yang saya lihat gitu. Baik, terima kasih Ibu Najma atas keterangannya tadi ya. Iya, sama-sama. Baik, bersama saya Lasya dan rekan kerja di lapangan. Kembali ke studio. Baik, kembali bersama saya Ribi Aurelia. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pakar ahli hukum untuk menanggapi kejadian ini dalam sudut pandang hukum bersama Ibu Joyce K. Agnesia. Langsung saja ke pertanyaannya, Ibu. Menurut pendapat Ibu, apakah ini sudah termasuk ke dalam pembantuan dalam tindak pidana perampokan? Ya, baik. Menurut pendapat saya sendiri, kasus perampokan ini sudah termasuk ya dalam pembantuan dalam hukum pidana, karena pembantuan hukum pidana sendiri adalah suatu tindakan membantu atau memberikan kesempatan kepada pelaku utama dalam melakukan suatu tindak pidana, di mana hal ini juga sudah terkait sebenarnya dengan asas-asas hukum pidana, yang dimana asas pertama itu adalah asas legalitas, di mana suatu perbuatan itu dapat dipidana kalau ada suatu tindakannya. Lalu yang kedua itu adalah asas personal, di mana situasinya itu pembantu adalah salah satu atau termasuk dari warga negara kita sendiri, warga negara Indonesia tentunya ya kan. Untuk yang terakhir itu adalah asas universal, di mana semua warga Indonesia dimanapun dan kapanpun, entah itu dia berada di luar negeri atau di dalam negeri, kalau melakukan suatu tindak pidana maka tetap akan dipidana oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, menurut pendapat Ibu, bentuk pembantuan dalam kasus perampokan ini termasuk dalam pembantuan apa? Ya, baik. Sebelum saya memberikan pendapat saya sendiri mengenai kasus ini termasuk dalam bentuk pembantuan seperti apa, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa-apa aja sih bentuk dari pembantuan hukum pidana. Jadi bentuk pembantuan hukum pidana ini sudah ada di dalam pasal 56 KUHP. Jadi di dalam pasal tersebut ya, itu terdapat dua bentuk pembantuan hukum pidana. Yang pertama itu adalah pembantuan sebelum kejadian itu dilakukan, di mana itu memberikan suatu sarana, memberikan informasi, memberikan keterangan, entah itu keterangan tempat, keterangan waktu atau apapun, itu diberikan kepada pelaku utama sebelum pelaku utama itu melakukan suatu tindakan. Lalu yang kedua itu adalah pembantuan setelah kejahatan itu dilakukan. Lalu ada dua macam juga bentuk dari pembantuan. Nah, yang pertama itu pembantuan secara aktif atau fisik, dan yang kedua itu pembantuan pasif. Seperti itu.
secara simpelnya itu ya, pembantuan aktif itu dia memberikan bantuan kepada suatu tindakan itu dengan asli, dengan nyata. Contohnya seperti ada 2 orang, dia secara terang-terangan, satu orang ini secara terang-terangan memberikan bantuan kepada si pelaku utama, contohnya seperti memberikan motor atau membantu dalam apa seperti itu. Terus untuk yang kedua ini pembantuan pasif, dia itu sifatnya sengaja secara tidak sadar kalau dia itu memberikan suatu bantuan kepada pelaku utama. Contohnya seperti dia tidak sengaja memberikan suatu informasi di mana informasi itu digunakan oleh pelaku utama untuk melakukan suatu tindakan pidana, seperti itu ya. Jadi menurut pendapat saya sendiri, dari kasus perampokan ini, apakah ini termasuk bentuk pembantuan apa? Jadi kasus ini termasuk dalam bentuk pembantuan sebelum pelaksanaan tindak pidana dan termasuk dalam pembantuan secara pasif atau non fisik, karena ya seperti yang saya bilang tadi, pembantu ini tidak sadar kalau dia memberikan informasi yang secara tidak sengaja hingga pelaku utama ini melakukan perampokan. Seperti itu, Mbak. Pertanyaan terakhir, apa bentuk pertanggungjawaban dalam pembantuan dalam kasus perampokan ini? Bentuk pertanggungjawaban ya, dalam bentuk pertanggungjawaban dalam pembantuan tindak pidana ini sebenarnya emang sudah diatur di dalam pasal 57 KUHP. Ini saya akan bacakan ya isi dari pasal 57 KUHP. Yang pertama itu, dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Lalu yang kedua itu, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. Lalu yang terakhir, dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya, seperti itu. Jadi pertanggungjawabannya itu sepertiga dari kejahatannya itu sendiri. Ya, itu Mbak Ribi. Baik, terima kasih untuk waktu yang diluangkan Ibu Joyska Agnesia. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, sama-sama Mbak Ribi. Oh ya, saya juga kebetulan nih ada membuat poster. Ini berkaitan dengan pembantuan hukum pidana. Nah, seperti ini. Jadi saya ada iseng aja sih membuat ini supaya memberikan informasi sebenarnya kepada masyarakat sekitar. Seperti ini. Ini secara garis besar ya, apa itu dalam pembantuan hukum pidana. Ini bisa dilihat di mading-mading, sebenarnya di mading-mading depan. Terima kasih, Mbak. Demikian berita hari ini. Saya Ribi Aurelia dan segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Law Breaking News selanjutnya. Baik, bersama saya Sad.